sesi presentasi kami sepenuhnya serahkan ke Pak Galen. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Risa buat kesempatannya. Terima kasih kepada Yayasan Loyola, SMA Kolose Loyola karena sudah mengundang kami dari Canadian Education International untuk memberikan presentasi tentang pendidikan Kanada. Perkenalkan, seperti tadi yang sudah diperkenalkan oleh Risa, nama saya adalah Joseph Galen, biasa dipanggil Galen. Saya adalah area representatif dari Canadian Education International, khusus untuk area Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Bali. Jadi kami adalah yayasan non-for-profit di bawah Kedutaan Kanada yang diberikan tugas untuk mempromosikan pendidikan Kanada di Indonesia. Jadi kami bukan perguruan tingginya, tapi kami adalah yayasannya di bawah kedutaan, di bawah atas bidang pendidikan. Jadi seperti itu supaya jelas kami juga bukan agen pendidikan. Jadi kami membantu mensosialisasikan tentang pendidikan Kanada di Indonesia. Saya cuma punya waktu 30 menit, tetapi sebenarnya presentasi saya sebenarnya jauh lebih panjang dari itu, tapi saya akan berusaha kompres dengan memotong beberapa informasi dan saya akan berusaha cepat. Izinkan saya untuk share screen saya sebentar. Oke, mungkin Risa bisa membantu mengkonfirmasi apakah layar saya sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah. Baik, terima kasih. Baik, saya akan cepat, jadi mohon bisa menyimak karena saya akan cepat dalam presentasi ini. Saya akan mulai dengan beberapa fakta tentang international student yang ada di Kanada berdasarkan data tahun 2020. Jadi tahun 2020 kemarin total ada sekitar 530.000 lebih international student yang studi di Kanada dari semua level. Jadi dari level kita ngomong elementary school, SD, sampai ke kita ngomong doktoral, S3 atau bahkan postdoktoral. Dan angka 530.000 lebih ini sebenarnya mengalami kenaikan yang stabil selama satu dekade, jadi 135% dari tahun 2010, akan tetapi mengalami penurunan dari tahun 2019, yang mana ini dialami oleh semua negara di dunia oleh karena kondisi pandemi COVID-19. Jadi ada penurunan memang dari tahun 2019, sebelumnya selalu meningkat, tapi ini kondisi umum. Karena juga border kemarin sempat tutup tahun 2020, sekarang sudah dibuka kembali. Nah, kami melakukan dari CBIE, Canadian Bureau for International Education, lembaga pemerintah, melakukan survei terhadap international student dan mendapati 3 alasan utama international student memilih Kanada sebagai negara tujuan studi. Yang pertama adalah karena kualitas pendidikannya, karena kualitas pendidikan Kanada ini comparable dengan negara tetangganya ya, dengan US, dan juga mereka mengenal sistem pendidikan honors degree seperti halnya negara-negara Commonwealth ya, dan sistem pendidikan S1-nya sistem pendidikan 8 semester seperti juga di Indonesia, kualitas pendidikan yang dikenal worldwide. Kemudian juga reputasi Kanada sebagai negara yang toleran dan terkenal sebagai negara yang tidak diskriminatif, dan hal ini ke teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa browsing sendiri, bisa cari informasi sendiri bagaimana Kanada sangat terkenal sebagai negara yang welcoming, negara yang sangat welcome terhadap budaya asing, terhadap terhadap culture maupun terhadap warga negara dari negara lain. Jadi mereka terkenal sebagai negara yang sangat welcoming country. Bahkan termasuk sebagai salah satu negara yang paling multikultur di dunia. Oleh karena Kanada adalah sebenarnya negara pendatang. Jadi Kanada terkenal sebagai negara yang toleran sekali. Kemudian reputasi Kanada juga sebagai negara yang aman. Kita akan jarang sekali mendengar Kanada terlibat dalam konflik politik dunia maupun juga
di Kanada sendiri kita akan jarang mendengar misalnya kasus-kasus seperti gun shooting seperti itu, kita akan jarang mendengar. Bukan berarti tidak ada kriminalitas, tetapi Kanada terkenal sebagai negara yang relatif aman. Kami juga mendapatkan feedback dari alumni Indonesian student yang ada di sana, bagaimana mereka studi, bagaimana mereka bekerja di sana, dan mereka merasa aman, cukup aman untuk tinggal di Kanada. Kemudian dari international student yang mengikuti survei, 96% merekomendasikan Kanada sebagai negara tujuan studi, dan 60% menyatakan rencana mereka untuk tinggal di Kanada secara permanen. Jadi untuk setelah studi berencana untuk bekerja di Kanada dan menetap secara permanen di Kanada. Ini angka yang cukup tinggi. Nah, dari tahun 2014 sampai 2018, Kanada mengalami kenaikan yang sangat signifikan, bahkan mencapai yang tertinggi secara presentasi di dunia, yaitu mencapai 73%. Jadi rekrutmen untuk international student dibandingkan negara-negara lain yang juga mengalami peningkatan tetapi tidak sesignifikan Kanada. Ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang memudahkan. Salah satu tadi alasannya adalah dari tiga alasan itu juga kemudian karena kebijakan pemerintah yang memudahkan untuk international student bisa menetap di Kanada setelah mereka lulus studi. Kemudian Kanada juga menempati peringkat yang keempat di dunia sebagai negara yang menerima international student di level post-secondary, yaitu setelah SMA, setelah US, UK, dan Australia. Dari total 530.000 lebih international student tadi, 75% memang ada di level post-secondary. Maksudnya di level setelah high school, kemudian mereka studi di level perkuliahan istilahnya, baik itu masuk ke college atau mau ke university. 75% total populasi international student adalah di level post-secondary tersebut. Sekitar 50% pergi ke Provinsi Ontario, provinsi terbesar di Kanada, 25% ke British Columbia, di sana ada kota Vancouver yang sangat populer buat orang Asia, dan juga 10% lebih pergi ke Provinsi Quebec yang tidak terlalu populer buat Indonesian student. Dan bidang studi yang populer di Kanada adalah bidang engineering yang berkaitan dengan segala bidang engineering, business, juga natural and social science. Ini update terbaru, baru kemarin di sekitar bulan Juli, kita mendapat update dari US News World Report Ranking menempatkan Kanada sebagai negara terbaik di dunia. Jadi tahun lalu posisi Kanada nomor 2, tapi tahun ini posisi Kanada nomor 1 terbaik di dunia. Jadi dari berbagai aspek pendidikannya, kualitas kehidupannya, dan yang lain-lain, Kanada ditempatkan sebagai negara yang terbaik di dunia. Jadi untuk untuk kehidupan, untuk kesejahteraan, kebahagiaan warga negara. Dan ini tidak terlepas dari tindakan pemerintah Kanada yang cukup cepat dan tanggap dalam penanganan vaksin. Jadi sudah sangat banyak, secara presentasinya sudah tinggi warga negara yang mendapatkan vaksin. Bahkan untuk orang asing juga begitu mudah untuk bisa mendapatkan vaksin di Kanada. Ada 3 poin yang saya akan berusaha cover di presentasi ini secara cepat, yaitu tentang serba-serbi Kanada, kemudian tentang pendidikan di Kanada, dan tentang opportunity atau kesempatan bekerja di Kanada. Yang pertama saya akan secara cepat bercerita tentang Kanada. Kanada adalah negara kedua terluas di dunia setelah Rusia secara land area. Jadi Kanada ini negaranya sangat luas secara land area, tetapi penduduknya cuma sekitar 36 juta. Gambarannya buat teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, besarnya Kanada ini secara land area 5 kali lipat Indonesia, tetapi jumlah warga negaranya hanya sekitar Provinsi Jawa Timur, sekitar segitu. Jadi mungkin kita membayangkan itu pasti sepi kalau gitu ya. Jadi 5 kali lipat Indonesia tetapi penduduknya cuma se-Jawa Timur. Tetapi kalau kita ke kota-kota di Kanada, kota-kota utama, kita tidak mendapati seperti itu. Karena populasi Kanada itu tinggalnya merapat sekitar 300 mil dari perbatasan Amerika dan Kanada. Kalau teman-teman melihat peta ini, di bawah British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, dan Ontario adalah United States of America. Dan populasi Kanada, warga negaranya terkonsentrasi mendekati perbatasan, 300 mil dari perbatasan Amerika-Kanada. Jadi memang kalau kita lihat yang di atas daerah teritori yaitu Yukon, Northwest, dan Nunavut, memang di sana cukup sepi. Tetapi kota-kota utama itu terletak di bawah, jadi mendekati perbatasan Amerika-Kanada. Jadi kalau kita ke sana, misalnya kita pergi ke Toronto, kota terbesar di Kanada, memang tidak seramai Jakarta. Tapi di sana penduduknya juga lumayan karena di sana ada 5 juta lebih total populasinya. Jadi
lumayan nggak kita nggak merasa sepi. Demikian juga kalau kita ke Vancouver. Jadi kita nggak akan merasakan kota-kota utama di Kanada itu sepi. Kota-kota tujuan studinya itu sepi karena mereka penduduknya terkonsentrasi jadi ke bawah. Kemudian Kanada ini adalah negara yang sangat multikultur seperti saya katakan tadi. 1 dari 5 warga negara Kanada tidak lahir di Kanada. Jadi 20-22% dari warga negaranya itu adalah imigran. Apakah itu mereka studi di Kanada, kemudian setelah studi mereka mengajukan kewarganegaraan, ataukah mereka berangkat ke Kanada sebagai ekspatriat kemudian mengajukan kewarganegaraan. Tetapi untuk populasi imigrasinya ini sangat tinggi di Kanada. Kanada juga adalah negara yang menggunakan 2 bahasa administratif, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Tetapi tidak perlu khawatir kalau tidak bisa bahasa Perancis. Selama teman-teman tidak bertujuan untuk studi ke daerah Quebec atau sebagian provinsi Newfoundland and Labrador, misalnya ke teman-teman ke provinsi yang populer seperti Ontario, British Columbia, Alberta, Manitoba. Itu teman-teman tidak perlu kemampuan bahasa Perancis karena banyak mereka yang sudah tinggal di Kanada sekalipun misalnya menjadi permanent resident bahkan juga menjadi warga negara yang dari Indonesia, mereka tidak bisa bahasa Perancis sama sekali kecuali memang menuju daerah provinsi seperti Quebec, butuh kemampuan bahasa Perancis karena di sana digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Kanada ini adalah negara dengan 10 provinsi dan dari 3 teritori yang mana semuanya memiliki sistem pendidikan sendiri-sendiri. Jadi saya tidak bisa berkesempatan untuk menjelaskan itu, tetapi di Kanada ada 13 menteri pendidikan. Jadi tidak ada sistem pendidikan terpusat atau federal. Kanada terkenal sebagai negara yang sangat diverse dan inklusif, merangkul semua golongan. Jadi Kanada sangat menghormati kebebasan untuk berpendapat, mengemukakan opini, berkeyakinan, dan di Kanada adalah negara pertama di dunia yang merangkul multikulturalisme sebagai bagian dari undang-undang. Jadi di Kanada rasisme adalah tindakan melanggar hukum. Kemudian juga 50% dari kabinet Kanada adalah wanita. Kanada juga terkenal sebagai negara yang sangat kompetitif secara perekonomian, nomor 8 dalam hal kewirausahaan, kemudian juga di ranking nomor 1 di dunia, bahkan berdasarkan dibandingkan negara-negara G20 lainnya sebagai negara yang paling mudah untuk memulai bisnis. Dan Kanada juga dikenal sebagai negara yang salah satu negara yang paling tidak korup. Kanada melahirkan banyak startup company ya. Ini beberapa contoh seperti Bombardier, Alphabet, Shopify, dan juga mungkin kalau yang dulu tahu BlackBerry zaman kejayaannya itu semua juga dari Kanada. Kalau kita pergi ke Kanada, kita akan mendapati di kota-kota besar Kanada itu ada banyak sekali ekosistem startup company yang muncul, dan ini adalah bidang-bidang yang populer, yang perusahaan-perusahaan baru yang di bidang-bidang ini yang populer di daerah kota besar di Kanada. Seperti misalnya kalau kita lihat di daerah Toronto Waterloo, itu kalau kita research gitu, kita akan mendapati bahwa daerah Toronto Waterloo seringkali disebut sebagai Silicon Valley of the North. Jadi Silicon Valley itu adalah salah satu daerah di San Francisco di US, di mana perusahaan-perusahaan teknologi besar dunia ada di sana. Nah itu di Toronto Waterloo mereka juga pada buka company. Jadi Toronto Waterloo ini disebut sebagai Silicon Valley of the North karena untuk satu, Kanada mudah sekali membuka usaha, kemudian juga Kanada memang sangat berorientasi kepada teknologi, dan ini adalah bidang-bidang startup yang populer dibuka di Kanada. Kanada juga sangat inovatif, ada banyak sekali penemuan-penemuan yang dilahirkan dari Kanada. Ini hanya sebagian kecilnya saja, mungkin dari yang kita familiar seperti Basket, Java software programming, dan insulin, dan yang lain-lain ya. Poin yang kedua saya ingin jelaskan adalah tentang pendidikan di Kanada. Jadi berdasarkan US News World Report tahun lalu, Kanada menempati peringkat ketiga untuk pendidikan dan juga peringkat pertama untuk kualitas kehidupan. Dan kemudian Kanada juga mengkontribusikan research, jadi penelitian, scientific research itu 2,8% dari total research seluruh dunia. Mungkin kita melihat angka ini nggak terlalu signifikan, tetapi kalau kita melihat ini, kita melihat bahwa total populasi Kanada cuma 0,5% dari penduduk dunia, tetapi Kanada bisa mengkontribusikan
jauh lebih besar daripada total populasinya. Angka 2,8% ini adalah angka yang tinggi berkaitan kan kalau kita lihat jumlah populasi penduduk Kanada. Jadi Kanada adalah negara yang sangat berorientasi kepada research, pengembangan teknologi. Bahkan Kanada adalah negara yang di mana college dan perguruan tingginya itu melakukan national research lebih daripada negara-negara G7 lainnya dibandingkan negara-negara seperti US, negara-negara OECD, UK, Australia. Jadi Kanada memang sangat berorientasi ke pengembangan, jadi ke research dan teknologi. Kanada juga masuk university perguruan tinggi di Kanada juga masuk di ranking top dunia. Ini yang saya mungkin nggak akan lama-lama di sini karena semua negara juga akan mention hal ini karena semuanya pasti juga ada university-nya yang masuk di ranking dunia. Kalau kita studi ke Kanada, beberapa pilihan buat kita yang setelah high school, kita punya pilihan dari yang university, college, atau career college. Mungkin yang bawah, yang elementary sama language school, nggak usah kita lihat ya. Jadi pilihannya misalnya kita dari career college, di sana ada pilihan program dari sesederhana belajar bahasa untuk jangka pendek, terus kemudian belajar program jangka pendek seperti sertifikat selama 8 bulan atau 1 tahun, atau program diploma 2 tahun atau 3 tahun, program non-gelar. Atau kita bisa juga ke college atau politeknik. Di college atau politeknik ini mereka juga menawarkan program-program yang sama, tapi mereka juga menawarkan program bachelor degree atau S1, tapi sifatnya S1 yang terapan. Berbeda dengan di university. Di university juga ada bachelor degree, tetapi sifatnya bachelor degree yang lebih akademik atau higher education ya, jadi lebih ke arah research. Jadi mereka di university juga ada pilihan untuk studi di level master dan bahkan sampai PhD. Kalau kita membandingkan, jadi ada dua secara umum ya, yaitu university dan college. Kalau di university lebih populer untuk program-program gelar, yaitu bachelor, normal bachelor degree di sana 4 tahun, kecuali ambil program yang general itu yang ada 3 tahun. Kemudian ada program master 2 tahun dan program PhD S3 ya 3 sampai 5 tahun. Dan kemudian mereka juga punya program-program non gelar, tapi university lebih populer untuk program gelar. Kemudian juga ada kalau kita pergi ke college, kita ada program-program non gelar, ini lebih populer. Jadi sertifikat, diploma, bachelor, di sana bachelor degree-nya seperti saya katakan sedikit berbeda dengan program bachelor degree yang ada di university. Jadi kalau kita mau ambil program bachelor degree seperti marketing, logistik, supply chain, semua yang sifatnya lebih terapan, college bisa menawarkan hal itu. Tetapi kalau kita misalnya mencari program biomedical engineering, nanoscience, itu akan ditawarkan di university. Ini adalah bidang-bidang populer di Kanada untuk international student, business and administration, dan semua bidang di bawah ini termasuk finance, accounting, actuarial science, dan yang lain-lain international business. Segala yang berkaitan dengan engineering dan teknologi termasuk kayak computer science, software engineering, dan yang lain-lain. Dan semua yang berkaitan dengan science dan khususnya biotechnology. Poin ketiga yang saya mau jelaskan di sini adalah tentang bekerja di Kanada. Di Kanada, sementara kita studi, kita sebagai international student, kita diperbolehkan bekerja part-time 20 jam per minggu. Itu tidak ada di slide. Jadi 20 jam per minggu ini kita boleh kerja part-time, bebas di bidang manapun di hari pertama sejak kita kuliah tanpa memerlukan izin kerja tambahan. Selain itu, berkaitan dengan perkuliahan kita juga diperbolehkan untuk mengambil kesempatan-kesempatan kerja. Yang pertama adalah co-op dan internship. Co-op ini adalah sesederhana paid internship. Kalau bedanya dengan internship, kalau internship itu bisa dibayar atau tidak, tetapi kalau co-op ini adalah kesempatan kerja profesional berdibayar. Kalau internship atau dikenal dengan istilah magang itu kalau kita ambil internship itu bisa part-time atau full-time. Tapi kalau co-op kita pasti sedang full-time. Jadi kita ada semester-semester di mana kita akan meninggalkan perkuliahan dan kita sedang bekerja full-time di sebuah perusahaan dan kita digaji secara profesional. Itu co-op. Dan Kanada terkenal sebagai negara dengan sistem co-op terbesar di dunia. Yang berikutnya ada juga field placement dan praktikum. Kalau ini lebih ke arah observasi ke dunia kerja. Jadi kita ditempatkan di dunia kerja untuk mengobservasi, membuat report dan belajar mengamati bagaimana sistem
bekerjanya misalnya sebuah perusahaan. Jadi ini lebih ke arah observasi dunia kerja. Kemudian juga kita bisa terlibat di dalam applied research project. Kalau kita tertarik dengan research, sekali lagi Kanada sangat berorientasi dengan research. Dan juga kita setelah lulus kita bisa eligible untuk mendapatkan yang namanya post graduation work permit. Jadi izin kerja sampai dengan maksimum 3 tahun, di mana kita tidak perlu mendapatkan sponsor atau pekerjaan terlebih dahulu. Kita bisa mendapatkan izin kerjanya terlebih dahulu, dan dengan izin kerja itu open work permit tersebut diharapkan international student bisa berkenan untuk tinggal di Kanada dan mencari pekerjaan di Kanada. Seperti saya katakan tadi, Kanada adalah negara maju, salah satu dari negara G20, G7, tetapi penduduknya tidak banyak. Ini adalah negara makmur, negara yang punya resource banyak, tapi penduduknya tidak banyak. Jadi Kanada membutuhkan lebih banyak warga negara, lebih banyak orang untuk bisa mengerjakan resource mereka yang besar. Dan salah satu kelompok imigran yang paling disukai adalah international student. Nah, ini contoh sequence kalau kita mengambil co-op di Kanada. Jadi ini sesuatu yang menarik karena kalau kita kuliah di Kanada, kita misalnya kuliah S1 4 tahun, 8 semester, satu semesternya itu sebenarnya 4 bulan. Jadi kita kalau satu tahun 12 bulan itu kita cuma kuliahnya itu sebenarnya 8 bulan. 4 bulan sisanya yaitu di Mei sampai Agustus waktu summer itu sebenarnya kita libur. Tetapi kalau kita ngambil co-op, kita akan mengalami sequence seperti ini. Tanpa mengurangi semester akademik yang tetap 8 semester, kita akan ada semester-semester di mana kita akan bekerja. Contoh yang di sini 5 semester ada work term. Jadi kita apakah akan sedang kuliah ataukah kita akan sedang bekerja. Jadi memang kita jadi jarang libur. Tetapi ini adalah sesuatu yang sangat menguntungkan buat kita. Kalau kita lihat kuliah di Kanada bisa sampai tahun kelima, tetapi kita punya pengalaman kerja profesional. Kalau yang di sini contohnya 5 semester kerja berarti kali 4 bulan itu 20 bulan, hampir 2 tahun pengalaman kerja profesional. Sehingga banyak sekali international student yang setelah mereka lulus, mereka tidak kesulitan mencari pekerjaan, termasuk Indonesian student. Saya sebenarnya punya banyak contoh alumni, tapi saya nggak bisa tampilkan. Mungkin kalau ada yang bertanya tentang hal ini, saya akan nanti tampilkan di sesi tanya jawab tentang bagaimana mudahnya Indonesian student setelah mereka lulus, mereka dengan mengambil co-op ini mereka bisa dapat pekerjaan dari tempat mereka sebelumnya bekerja atau di tempat lain karena mereka sudah punya pengalaman kerja profesional. Selain juga mereka mengembangkan network dan mereka tentunya mendapat salary ketika mereka melakukan co-op. Ada beberapa informasi praktis, ini bagian terakhir. Jadi itu kalau teman-teman Bapak Ibu mau cari informasi tentang pendidikan Kanada secara umum, ini website dari government educanada.ca. Di sana bisa cari program-program perguruan tinggi, kemudian biayanya bisa buka di website ini. Gambaran tuition fee perguruan tinggi di Kanada. Kalau untuk international undergraduate students, jadi kalau yang perguruan tinggi untuk mahasiswa internasional sekitar 32.000 per tahun. Jadi ini gambaran rata-rata nilai tengah. Jadi kalau kita ngomong kuliah di Kanada, mulai dari level kita ngomong yang tuition fee-nya 50.000 lebih per tahun ada, tapi yang 10.000 per tahun juga ada. Jadi ini gambaran rata-ratanya aja. Jadi kurang lebih rata-rata paling banyak itu di kisaran 20 sampai 30 ribuan per tahun. Ngomong soal biaya hidup, secara cepat aja, kalau kita sebagai international citizen, kita bisa tinggal di Jakarta, kita pasti bisa tinggal di kota-kota besar di Kanada. Karena ternyata survei dari Mercer tahun 2021 tentang cost of living ranking, Jakarta biaya hidupnya lebih mahal dibandingkan kota-kota besar yang ada di Kanada. Informasi tentang scholarship, mungkin ini nggak terlalu relevan kalau kita buka website yang dari government educanada.ca, scholarship atau bourses ini, karena ini lebih banyak ditawarkan untuk program jenjang S2 dan S3. Teman-teman kalau untuk undergraduate study, scholarship-nya ditawarkan dari mana? Dari perguruan tingginya langsung. Jadi kita harus cek ke perguruan tingginya langsung. Mereka menawarkan scholarship. Ada beberapa tipe scholarship yang ditawarkan oleh perguruan tinggi, yaitu yang pertama adalah entrance scholarship, di mana kita tidak perlu melakukan aplikasi terpisah. Cukup kita memasukkan aplikasi kita ke perguruan tinggi. Mereka melihat academic transcript kita, melihat esai, achievement kita, mereka akan bisa langsung menawarkan scholarship. Cuman biasanya jumlahnya tidak signifikan dan biasanya cuma 1 kali. Nah, kemudian ada yang continuing atau larger scholarship, ini biasanya membutuhkan aplikasi terpisah. Biasanya jumlahnya lebih signifikan, lebih besar, dan bisa sampai beberapa university mengcover sampai full scholarship. Jadi ini lebih kompetitif dan biasanya membutuhkan aplikasi terpisah. Kemudian ada juga bursary, ini lebih ke arah bantuan untuk mereka yang
apa namanya, sifatnya lebih ke financial need ya, butuh secara finansial untuk dibantu. Nah, Kanada tidak terlalu memberikan scholarship kepada mereka yang berprestasi di bidang atletik, jadi agak sedikit berbeda dengan negara tetangganya. Jadi Kanada memang lebih ke arah academic merit. Oke, ini beberapa slide terakhir saya mendorong teman-teman untuk mengikuti Study in Canada webinar tanggal 9 Oktober jam 10 sampai jam 11.30 dari pembicaranya adalah dari Kanada, yaitu Indonesian yang sudah jadi citizen di sana, Mr. Lucky Danukarjanto. Dia menulis buku Stuff I Wish I Knew Earlier buat supaya kita itu nggak sampai salah jurusan. Jadi he is a Canadian tapi Indonesian. Jadi ini sangat bagus untuk memberikan wawasan kepada teman-teman. Dan kemudian di minggu depannya, yaitu tanggal 16 Oktober, Kedutaan Kanada akan mengadakan pameran pendidikan yang dihadiri lebih dari 40 institusi pendidikan Kanada, university, college juga di Kanada, secara virtual juga, pukul 12 sampai pukul 6 sore, 12 siang sampai 6 sore. Teman-teman bisa ikuti, nanti saya akan share bagaimana untuk register ke acara-acara tersebut. Jadi ini adalah acara-acara yang dari Government of Canada, dari pemerintah Kanada, yang akan memudahkan teman-teman untuk dapat exposure tentang pendidikan Kanada. Jadi kalau di acara Study in Canada Virtual Fair ini, teman-teman nanti akan bisa ketemu langsung, jadi bicara langsung ya, akan ada platformnya tersendiri. Jadi seperti halnya Education Fair, tetapi kita akan ngobrol jadi langsung, jadi bisa ngobrol by chat atau maupun langsung dengan video call. Jadi pukul 12 siang sampai jam 6 sore. Nanti akan saya share linknya di chat box pada saat sesi tanya jawab, sehingga teman-teman bisa register. Karena untuk dua acara ini harus register. Kita juga mendorong untuk teman-teman join di mailing list kita, jadi email subscription untuk dapat update. Jadi kita ini ada mailing list, mungkin update-nya sebulan sekali tentang kegiatan-kegiatan apa yang diadakan oleh pemerintah Kanada, Kedutaan Kanada, atau dari CEI sendiri. Jadi seperti kita juga ada acara webinar yang mendatangkan alumni Indonesia dari Kanada, mereka share tentang program jurusan tertentu. Jadi mereka cerita, mereka semua yang kami undang semuanya punya pengalaman kerja di bidang itu. Jadi mereka misalnya tentang nanoteknologi itu apa sih? Mereka sudah bekerja di bidang itu, karena di Kanada mereka either sudah pernah co-op atau yang kami undang adalah alumni yang sudah benar-benar bekerja di sana. Dan slide terakhir, ini adalah email tim kami. Mungkin teman-teman kalau lebih tepat bisa email langsung ke saya, karena saya yang berbasis di Surabaya untuk mengcover daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Bali. Jadi nanti saya akan share juga email address saya di chat box. Oke, masih ada waktu 4 menit, tapi saya akan sudahi dulu presentasi saya, untuk kemudian kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Galen, luar biasa sekali, sesinya sangat informatif. Semoga ini juga membuka pengetahuan teman-teman tentang bagaimana Kanada sebagai negara tujuan untuk studi lanjutan teman-teman semuanya. Jadi tadi kita udah dikasih data ya tentang bagaimana international studies itu banyak banget di Kanada, 530.000 lebih. Untuk beberapa major yang terkenal di Kanada itu terkait dengan engineering, business, and natural social sciences. Buat teman-teman yang mungkin pengen working part time, di sana allowed untuk working part time 20 hours per week ya, 20 jam per minggu. Tadi juga kita ada dikasih tahu tentang sampel schedule teman-teman. Kalau misalnya kita co-op itu ternyata 5 tahun itu udah include pengalaman kerja kita gitu. Jadi setelah kita lulus nggak susah gitu ya buat dapat kerjaan kayak gitu. Oke, tadi untuk scholarship juga. Untuk scholarship tadi S2, S3 ada ya, Pak. Tapi kalau untuk yang S1 mungkin itu direct dari univ or college-nya gitu. Oke, luar biasa. Oke teman-teman, itu tadi kita udah dengar sesi presentasi. Mungkin dari teman-teman yang pengen bertanya, silahkan langsung tulis di chat box saja, kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan bantu bacakan ya Pak untuk pertanyaannya. Oke, udah banyak banget yang bertanya. Oke ini dari kalian. Oke,
Pak, pertanyaannya, kalau beasiswa untuk undergraduates, apakah termasuk tuition dan living cost? Ya, terima kasih untuk Kalianar ya, Rizal gitu aja ya. Jadi ini untuk beasiswa untuk undergraduate itu bermacam-macam. Jadi ada yang jumlahnya bisa mengcover semua, jadi termasuk tuition fee dan living cost, jadi full scholarship. Ada juga yang beasiswa itu yang apa namanya, kalau yang dari entrance itu biasanya gambarannya gini, misalnya tuition fee-nya 30.000 per tahun. Entrance itu mungkin cuma ngasih satu kali sampai 4.000 atau 5.000 aja. Itu yang entrance. Tapi yang kalau yang continuous ini bermacam-macam. Ada yang misalnya bisa mengcover sampai separuh 50% dari tuition fee. Ada juga yang bisa mengcover sampai full tuition, tapi living cost tidak. Tapi ada juga yang bisa mengcover sampai full living tuition fee dan living cost. Dan ini bermacam-macam karena tergantung masing-masing perguruan tinggi. Bahkan dalam satu perguruan tinggi, satu faculty dengan faculty yang lain itu bisa punya scholarship yang berbeda. Jadi seperti itu. Ini memang kita harus explore, harus kita lihat sendiri dari pihak perguruan tingginya. Oke, baik Pak. Dan jadi untuk beasiswanya ini apakah mencakup tuition dan living cost itu termasuk tergantung ya? Tergantung dari beasiswa, apakah itu memang mungkin hanya tuition atau sampai living cost juga, atau itu pokoknya tergantung dari jenis beasiswanya gitu ya? Tergantung universitasnya, tergantung faculty-nya. Oke. Baik, mungkin selanjutnya dari saya mungkin ada pertanyaan Pak. Kalau misal biasanya untuk studi untuk masukin masa studi di Kanada ini biasanya butuh tahap penyetaraan gitu atau enggak ya Pak? Biasanya kalau kita terutama dari Indonesia ya Pak. Ya, jadi bagus sekali pertanyaannya. Memang itu adalah bagian yang memang nggak sempat saya jelaskan. Jadi kalau dari Indonesia, SMA dengan kurikulum nasional untuk studi di Kanada, kecuali di Provinsi Quebec, karena di sana SMA-nya 13 tahun. Tapi untuk semua yang lain, majority untuk semua provinsi dan kita ngomong top university di Kanada, bisa direct year one tanpa ada perlunya foundation, penyetaraan, atau apapun itu. Dari kurikulum nasional Indonesia, kelas 12. Jadi minimum memang paling nggak lulus SMA. Jadi setara pendidikan 12 tahun. Itu bisa langsung masuk ke direct year one tanpa perlu adanya foundation atau semacam itu. Oke, jadi memang standar 12 tahun gitu ya Pak. Betul. Kemudian berarti langsung bisa masuk di the first year untuk tanpa harus lewat foundation gitu ya. Betul. Satu-satunya yang perlu ditambahkan selain dari ijazah SMA-nya adalah tes bahasa Inggris. Jadi apakah IELTS atau TOEFL. Nah, itu kan standar di semua negara yang berbahasa Inggris juga akan mensyaratkan itu. Baik, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ternyata banyak juga yang bertanya mengenai rekomendasi tentang mungkin universitas yang bagus terkait dengan spesifik major tertentu gitu. Mungkin dari Pak Galin mungkin ada rekomendasi atau universitas beserta dengan majornya. Tadi kan kita sudah dengar kalau misalnya Kanada itu terkenal dengan engineering, business, and natural social science. Nah, terkait dengan major-major ini, kira-kira universitas mana yang memang bagus gitu Pak? Nah, terima kasih Lisa. Jadi memang untuk kalau pertanyaannya spesifik, saya mengencourage untuk teman-teman yang bertanya tentang program jurusan ini untuk email ke saya. Jadi langsung aja email. Nanti saya akan reply by email karena untuk ini nggak bisa kita ngomong, oh kalau ini bagus di mana, ini bagus di mana. Kita harus lihat, oh ini engineering apa. Terus kemudian ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Kita mau sekedar mau ranking atau kesempatan kerjanya. Jadi misalnya university di Kanada itu tidak agak berbeda dengan negara lain karena negara lain mungkin pakai ranking gitu aja ya. Tetapi kalau di Kanada ada faktor lain, misalnya secara ranking karena dia research-nya banyak, tetapi co-op-nya tidak banyak di sana. Sedangkan yang kita mau kesempatan kerja, atau kita mau lebih ke arah, kita mau ke arah research kita, itu mana yang kita mau consider. Jadi saya mengencourage untuk yang bertanya tentang program jurusan apa, bagusnya di university mana, untuk email ke saya. Oke, baik. Jadi teman-teman yang specifically ingin bertanya tentang major, boleh silahkan email ke Pak Galen gitu ya. Nanti mungkin teman-teman akan dibantu diarahkan untuk spesifik major mana, untuk mungkin
teman-teman punya prioritas apa untuk terkait dengan ranking atau dengan prioritas kerjanya seperti itu, Pak Gal nanti bisa bantu untuk konsultasi gitu ya Pak ya. Oke. Selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan agak study case gini ya sebenarnya, tapi seperti ini Pak pertanyaannya. Jika saya baru lulus D3 dari China lalu mau melanjutkan di Kanada dengan jurusan yang sama, apakah harus mengulang masa jenjang full atau ada potongan masa ajaran? Ya, jadi kalau untuk transfer, seperti saya bilang tadi, Kanada ini kan negara dengan 13 provinsi, punya 13 sistem pendidikan, 13 menteri pendidikan. Nah, tidak semua provinsinya itu cukup fleksibel untuk menerima transfer. Salah satu provinsi yang terkenal fleksibel untuk menerima transfer adalah Provinsi British Columbia. Di sana ada kota Vancouver. Itu adalah provinsi yang cukup fleksibel untuk menerima transfer. Nah, jadi bisa dicoba karena ini sifatnya case by case. Jadi kita tidak bisa ngomong ada university yang bisa langsung. Jadi mereka bisa mengakui langsung. Jadi untuk beberapa program jurusan yang umum ya, jadi seperti misalnya bisnis, beberapa program yang umum bukan yang terlalu spesifik gitu ya, bukan yang program yang terlalu niche gitu. Itu mereka bisa langsung misalnya sudah pernah kuliah 2 tahun bisa langsung masuk ke tahun ketiga dan keempatnya. Kalau dari luar negeri. Nah, jadi itu sifatnya kan karena case by case, memungkinkan nggak bisa memungkinkan, cuman kita nggak tahu juga karena kalau untuk transfer seperti itu harus melihat silabus. Jadi melihat transkrip dan kemudian silabus, mencocokkan silabus. Apakah ini pelajaran yang diambil di China dulu itu sudah selaras enggak mata kuliahnya dengan yang ada dijalankan di perguruan tinggi yang akan dituju. Jadi seperti itu. Dan memang nggak hanya British Columbia, ya di provinsi lain juga bisa. Cuman British Columbia lebih fleksibel biasanya untuk menerima transfer. Oke, baik, terima kasih. Jadi tadi aku sedikit rangkum lagi dari Pak Galen. Jadi untuk transfer itu yang fleksibel itu ada di provinsi British Columbia, tapi untuk provinsi lain ada. Hanya saja kembali lagi ya, tergantung apakah memang universitasnya itu menerima dan mengakui transfer untuk status dari negara lain seperti Betul. itu. Dapatnya itu full atau enggak full itu nanti case by case. Case by case, oke. Ya, baik. Selanjutnya Pak, saya ada pertanyaan. Sekarang ini kan kalau boleh tahu, kalau di Kanada sistem edukasinya masih online atau maksudnya ini karena pandemi dan segala macamnya, apakah masih online atau sudah offline seperti itu Pak? Jadi tahun 2020 border sempat ditutup, jadi mereka yang mau ajaran angkatan baru yang 2020 masuk 2020 nggak bisa, jadi semua dilakukan secara online. Tapi untuk mereka yang masuk 2021 dan yang kemarin angkatan 2020 karena border sudah dibuka, mereka sudah bisa berangkat ke Kanada. Jadi tetap ada komponen-komponen yang dilakukan secara online, tetapi mereka sudah in person, perkuliahan sudah dilakukan in person. Karena Kanada juga sangat penanganan COVID-nya sangat bagus ya. Jadi dalam hal vaksinasi sangat bagus. Jadi Kanada sekarang sudah membuka border bagi international student. Oke, berarti karena ini bordernya sudah dibuka, kuliahnya sudah tatap muka atau sudah in person gitu ya Pak? Ya, kuliahnya sudah tatap muka. Ada sebagian pelajaran yang tetap bisa dilakukan online, tapi mereka tuh maksudnya bisa dilakukan dari Kanada. Jadi ada beberapa courses yang tetap akan bisa dilakukan secara online. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kemudian mungkin terkait dengan tadi biaya tentang international undergraduate dan graduate students itu Pak. Tapi kalau misalnya include dengan living cost, kira-kira bagaimana sih gambaran tentang kehidupan atau living cost di Kanada seperti itu? Oke, gambaran living cost di Kanada kalau kita ngomong di breakdown per bulannya itu kurang lebih tergantung pilihan tempat tinggal. Tetapi biasanya Indonesian student bisa dari ini living cost saya ngomong termasuk tempat tinggal, transportasi, termasuk makan, jadi termasuk hal lain-lain yang kita perlukan ya, miscellaneous, bayar internet, bayar listrik dan segala macam, kurang lebih mulai dari sekitar 1.000 sampai 1.500-an per bulan Canadian dollar, yang mana lebih murah daripada US dollar. 1.000 sampai 1.500-an kalau kursnya sekitar 10.500 sampai 11.000 rupiah. Jadi per bulan. Itu kalau di breakdown kurang lebih gambarannya segitu. Oke, jadi 1.000 hingga 1.500 Canadian dollar. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan program studi S2 dan S3, Pak. Kira-kira kalau di Kanada itu umum atau tidak, atau tersedia atau tidak
program dual degree seperti itu. Jadi di Kanada ada program dual major, dual degree itu tersedia. Jadi tapi kalau untuk S2 memang lebih spesifik. Jadi beberapa yang lebih banyak ditawarkan adalah jadi dual degree-nya itu jadi kayak combine S1 dengan S2 langsung. Jadi misalnya 5 tahun nggak pakai program co-op tapi bisa langsung dalam 5 tahun itu bachelor dan master. Itu yang lebih umum. Tapi kalau tadi Risa bertanya, apakah ada program-program di Kanada yang dual degree? Ya, ada program-program dual degree, dual major di Kanada ada. Ya, jadi ada ya Pak ya, jawabannya. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak. Sebentar. Nah, kira-kira Pak, mungkin untuk teman-teman di sini yang masih sangat baru gitu ya terkait dengan studi lanjutan ke luar negeri, kira-kira untuk spesifiknya ke Kanada, apa saja kira-kira yang perlu dipersiapkan seperti itu? Baik, jadi untuk teman-teman yang mungkin mempertimbangkan untuk studi khusus ke luar negeri khususnya ke Kanada, yang perlu dipersiapkan adalah sebenarnya dari kelas, kalau bisa kelas 11 itu sudah mulai research tentang perguruan tingginya. Persiapannya kalau bisa dari kelas 11, karena apa? Perguruan tinggi di Kanada pendaftarannya itu dibuka 1 tahun sebelum intake. Jadi intake di Kanada itu bulan September, intake terbesarnya fall semester. Jadi bulan September, dibukanya itu Oktober tahun sebelumnya. Jadi kayak sekarang 2021 Oktober ini sudah dibuka pendaftaran untuk masuk di Kanada September tahun depan. Jadi sudah dibuka 1 tahun sebelumnya. Nah, ketika pada saat itu memang kita pada saat pendaftaran dibuka kita belum punya kualifikasi kelas 12 kan. Tetapi nanti ketika kita sudah menerima rapot kelas 12 semester 1, jadi rapot kelas 12 semester 1 terus kemudian juga nanti kalau itu kita bisa submit, nanti kalau ada persyaratan bahasa Inggris kayak IELTS atau TOEFL kita itu bisa disusulkan. Nah, itu nanti kita bisa masukkan. Nah, biasanya mungkin sekitar Januari ya, kalau di kurikulum Indonesia sudah punya kualifikasi tersebut. Nah, atau beberapa bisa juga mungkin pendaftaran itu ditutup bisa dari secepat-cepatnya bulan Januari, ada juga yang Februari, Maret untuk perguruan tinggi. Kalau untuk college biasanya ditutupnya itu lebih fleksibel, biasanya mulai dari sekitar April, Mei, bahkan Juni masih bisa. Tergantung kalau program jurusannya populer, mereka akan tutup lebih cepat. Jadi yang kita perlu dipersiapkan salah satu akademik, karena Kanada sangat berorientasi kepada akademik ya. Jadi buatlah persiapkan nilai akademik sebaik mungkin, khususnya di kelas 12 semester 1, karena ini biasanya menjadi acuan, dan 12 semester 2. Jadi rapot kelas 10 dan 11 biasanya memang diminta, tapi bukan untuk penilaian, tapi lebih ke arah untuk melihat bahwa memang sebelumnya pernah mengambil pelajaran ini di level sebelumnya, di level 10-11. Tapi yang lebih menentukan untuk penilaian masuk perguruan tinggi, penilaian prestasinya itu lebih ditentukan dari grade terakhir, yaitu kelas 12 semester 1, itu untuk menentukan penerimaannya, yang mana penerimaannya nanti akan keluar itu penerimaan bersyarat atau conditional offer, karena kan belum punya kelas 12 semester 2. Baru kemudian nanti kelas 12 semester 2 yang akan diterima di sekitar mungkin bulan Mei atau Juni disusulkan baru menjadi full offer. Offernya tentunya bisa dicabut kalau misalnya katakanlah kelas 12 semester 1 bagus ya, terus kemudian tiba-tiba di kelas 12 semester 2 down, benar-benar berkebalikan. Tapi kalau bisa mempertahankan tetap sama, setidaknya itu yang mereka minta, atau kalau lebih bagus dari yang sebelumnya bisa juga mendapatkan penawaran entrance scholarship. Jadi itu yang persyaratan kedua, yaitu persyaratan bahasa Inggris yang perlu dipersiapkan kalau bisa ya sejauh hari mungkin ya, jadi sedini mungkin. Dari kalau bisa kelas 11 sudah mulai mempersiapkan bahasa Inggris, kelas 12 semester 1 sudah ngambil tes bahasa Inggris IELTS atau TOEFL. Persyaratan bahasa Inggris kalau ke Kanada rata-rata S1-nya meminta IELTS 6,5 atau setara itu. Nah, masalahnya kalau TOEFL lebih variatif, jadi misalnya IELTS sama-sama 6,5 perguruan tinggi A dan perguruan tinggi B. TOEFL-nya bisa beda, yang satu minta 90, yang satu minta 100. Jadi TOEFL lebih bervariasi, tapi IELTS lebih rata, lebih sama. Kalau untuk program diploma biasanya IELTS-nya minta 6,0.
Jadi tadi yang pertama yang penting akademik dulu ya Pak ya. Akademik. Siapkan. Ya. Untuk yang terutama untuk yang tingkat akhir yang kelas 12 semester 1 ya. itu diusahakan yang terbaik. Kemudian kita juga perlu riset juga terkait dengan mungkin tertarik di universitas atau college mana dan perhatikan juga timeline pendaftarannya seperti itu ya Pak. Ya. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi. Pak, kira-kira kalau untuk biasanya international students di sana mereka ada tempat tinggal sendiri, maksudnya mengakomodasi mereka untuk punya tempat tinggal sendiri, atau kira-kira banyak dari mereka yang tinggal di dorm seperti Pak, tinggal di atau menempuh pendidikan di universitas atau college yang punya dorm seperti itu Pak? Ya, jadi kalau untuk perguruan tinggi di Kanada, perguruan tinggi besar mereka banyak punya dormitory. Jadi dormitory nggak selalu on campus ya. Jadi dormitory itu bisa juga kayak apartment yang mereka rent sebagai dormitory mereka. Jadi mereka banyak, kalau perguruan tinggi besar mereka punya banyak dormitory. Nah, Indonesian student dan international student nggak selalu jujukannya pergi ke perguruan tinggi. Banyak dari mereka juga yang masuk ke college untuk untuk penghematan biaya, karena tuition fee di college jauh lebih murah. Ada khususnya banyak sekali dari mereka itu yang pergi ke college misalnya ke British Columbia untuk transfer, karena sistem transfer di British Columbia sangat mudah, jadi mereka ngambil ke college dulu 2 tahun. Nah, kalau di college ini mereka tidak selalu punya dorm, jadi pilihannya bisa tinggal di luar, biasanya tinggal di kayak homestay gitu. Mereka punya referensi tempat tinggal, cuman biasanya paling banyak tinggal di homestay, karena kalau apartemen gitu ya kan harus survei, sedangkan kita belum ke sana, belum survei, dan apartemen itu kontraknya terikatnya tuh lama, jadi biasanya banyak yang kalau tahun ajaran pertama mereka nggak mau ambil apartemen yang luar, tapi kalau apartemen itu yang adalah dorm punyanya kampus mereka mau. Tapi kalau yang luar kan kita belum lihat suasana, nggak ngerti lingkungan atau seperti apa, sedangkan itu kontraknya biasanya paling nggak 1 semester atau bahkan 1 tahun akademik. Nah, kalau di kalau di homestay itu kontraknya itu pendek, jadi cuma sebulan atau 2 bulan. Jadi nggak apa-apa lah, sebulan 2 bulan terus belajar untuk untuk beradaptasi dengan Canadian dan dengan culture di sana. Setelah itu katakanlah sudah ngerti, misalnya pindah untuk cari apartemen sendiri, sudah punya teman, terus mereka pindah sendiri, atau kalau tetap kerasan dengan host parent di homestay mereka bisa tetap stay di sana. Oke, ternyata tersebar ya Pak, maksudnya banyak sekali mereka tinggalnya bervariasi seperti itu, yang di dorm, di homestay dan segala macam. Betul. Nah, terkait tadi sempat Pak Galin juga sempat mention tentang biasanya tadi Pak Galin bilang biasanya mereka ambil college dulu seperti itu. Ya. Nah, kira-kira akan lebih baik kalau misalnya kita mau masuk university itu masuk college dulu atau langsung saja gitu Pak ke university-nya? Jadi kalau biasanya yang mempertimbangkan ke college dulu kebanyakan adalah mereka yang pergi ke provinsi British Columbia, karena sistem provinsi British Columbia sangat fleksibel untuk transfer. Bahkan tidak perlu kerjasama antara college dengan university, tapi ada satu sistem yang namanya BC Transfer Guide, yang langsung kita tuh bisa lihat, kalau saya kuliah apa di college mana atau university apa, sama saya dengan ngambil pelajaran di college mana, university mana di dalam provinsi tersebut. Nah, itu tidak dimiliki oleh provinsi lain. Provinsi lain kalau mau transfer harus kerjasama. Jadi kebanyakan yang memilih untuk transfer karena gampang sekali transfernya, mereka pergi ke provinsi British Columbia untuk menghemat biaya, karena tuition fee-nya bisa cuma seperempatnya dari university, sepertiga, separuh dari university. Jadi menghemat biaya, kemudian juga juga kelasnya kecil. Kalau university kan kelasnya langsung besar ya. Kalau kita level independensinya atau confident kita belum besar, banyak sekali yang masuk ke ke college dulu, karena lebih gampang gitu loh untuk nyerap pelajaran, adaptasinya lebih mudah. Jadi biasanya ke British Columbia. Tapi kalau misalnya yang mempertimbangkan ke college untuk langsung sampai selesai di college, itu berarti mereka memang berencana selesai di college. Kan college juga menawarkan program diploma, advance diploma, jadi 2 tahun, 3 tahun tanpa gelar,
atau juga program bachelor. Jadi di college juga ada program bachelor, cuman pilihannya tidak sebanyak di university. Bachelor yang ditawarkan di college ini ilmu terapan yang tidak seperti yang di university yang kita ngomong bervariasi. Mereka punya program-program yang arah high research pun mereka ada. Tapi kalau yang di college kan lebih umum. Jadi kayak marketing, manajemen, dan international business dan yang lain-lain gitu. Jadi lebih umum. Jadi kalau mereka pergi ke provinsi lain, mereka kepingin tuition fee yang lebih murah, ya mereka akan kepingin mungkin berpikir untuk menyelesaikan di college. Jadi misalnya kalau pergi ke provinsi Ontario gitu ya, mereka ke college-nya ya mungkin berpikirnya ya sudah aku selesaikan di sini. Suatu hari kalau aku mau transfer, nanti aja ketika aku sudah lulus, aku bekerja, aku akan upgrade. Karena kalau gini, katakanlah gini, di British Columbia, kalau transfer itu bisa full transfer. Misalnya kita 2 tahun di college, kemudian sisa tambah 2 tahun sudah selesai university. Kalau misalnya kita di provinsi, contoh Ontario ya, kita college katakanlah sudah ngambil 2 tahun, itu kita masih harus nambah mungkin 3 tahun. Atau 3,5 tahun bahkan, karena memang mereka tidak fleksibel untuk transfer karena sistemnya agak sedikit berbeda. Oke, jadi kalau misalnya di college ada program yang maksudnya bisa langsung selesai gitu ya di college, tapi kalau misalnya mau transfer, British Columbia itu sangat fleksibel ya. Betul. Tempatnya untuk kalau misalnya teman-teman mau transfer dari college ke university gitu. Mungkin lebih banyak pilihannya gitu ya. Betul, lebih banyak pilihannya tanpa harus ada kerjasama. Sedangkan kalau kita ke college di provinsi lain, kita harus mempertimbangkan college ini kerjasama dengan university mana, dan itu pun nggak jaminan sekalipun sudah kerjasama langsung kayak full transfer gitu. Iya. Baik Pak, jelas sekali. Oke, terima kasih. Kita nggak punya banyak waktu Pak, tapi ini ada pertanyaan terakhir dari teman-teman. Kira-kira untuk mengenai nilai rapot kelas 12, nilai rata-rata minimumnya berapa ya Pak kira-kira? Nah, sebenarnya kalau kayak gitu itu pertanyaan yang sifatnya university specific atau admission specific. Jadi yang pasti Pak di atas passing grade-nya, dari sekolah tersebut istilahnya KKM. Jadi di atas nilai passing grade, tapi kembali lagi ini semua adalah kompetisi. Jadi semakin program itu populer, semakin program itu populer, pasti mereka minta passing grade yang lebih tinggi. Jadi semakin program atau university-nya populer, mereka akan minta passing grade yang lebih tinggi. Nggak ada gambaran kalau mau berapa ya. Kita masuk ke program A di university yang sama dengan program B di university yang sama tersebut, itu aja bisa berbeda. Jadi nggak ada kayak kita ngomong patokan berapa ya, setinggi mungkin. Kalau pertanyaan seperti itu mungkin bisa lebih mungkin email aja, nanti kita bisa pandu gimana ngelihatnya. Di website university itu beberapa mereka menunjukkan. Jadi kalau untuk masuk ke faculty ini diharapkan kamu paling enggak misalnya low 80, berarti rata-rata low 80 itu sekitar 80, 81, 82, 83, low 80. Kalau misalnya kita cek misalnya untuk faculty yang lain, diharapkan mungkin kalau ini mid 80, berarti sekitar 84, 85, 86-an rata-rata gitu. Jadi kita bisa tahu gambarannya. Itu bahkan satu faculty dengan faculty yang lain dalam satu university bisa berbeda-beda. Oke, baik. Berarti yang penting harus di atas passing grade ya. Iya, yang pasti di atas passing grade. Tapi kembali lagi bahwa yang pertama ini adalah semua kompetisi. Kalau programnya semakin populer, programnya semakin baik, itu berarti harus lebih tinggi atau harus tinggi-tingginya seperti itu. Dan yang kedua, tergantung ke universitas atau admission dari universitas masing-masing seperti itu ya Pak ya. Oke. Baik, itu tadi teman-teman, Pak Glenn juga terima kasih banyak. Itu tadi pertanyaan kita yang terakhir untuk sesi Q&A hari ini. Terima kasih banyak Pak Glenn sudah membantu menjawab, membantu kami untuk mendapatkan lebih banyak informasi mendetail tentang Canadian Education Platform Indonesia. Terima kasih juga teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif dalam Q&A session pada hari ini. Terima kasih banyak Pak, kami harap semua nanti mungkin teman-teman di sini ada yang bisa bertemu sama Pak Galen gitu ya, mungkin untuk memproses studi lanjutannya ke Kanada seperti itu. Terima kasih banyak Pak Galen. Terima kasih Risa, terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian, terima kasih kepada SMA Kolose Loyola untuk sudah mengundang Canadian Education International berpartisipasi di acara BDT. Terima kasih.